RI tahun 1945. Baik permohonan uji formil dan uji material, Mahkamah menolak seluruh pengujian formil dan tidak dapat menerima permohonan pengujian material tersebut. Selanjutnya, permohonan kedua yakni putusan nomor 96 garing PUU strip 18 garing 2020 diajukan oleh Dr. Insinyur Priyanto SHMH agar MK mengajukan uji material, tepatnya uji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap pasal 87 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur terkait masa jabatan hakim MK yang hanya dikabulkan oleh Mahkamah sebagian saja, yakni pada pasal 87 huruf A UU Nomor 7 Tahun 2020 dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan permohonan ketiga, yakni dalam putusan nomor 100 garing PUU strip 18 garing 2020 yang diajukan oleh salah satu pembicara pada Tingkat Konstitusi kita pada hari ini, yakni Kak Viola, dari kode inisiatif yang mengajukan pengujian formil dan material terhadap UMK yang mana dalam uji formilnya pemohon atau Kak Viola dan juga kawan-kawan dari kode inisiatif mempersoalkan 6 hal, yakni yang pertama, pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Yang kedua, revisi UMK tidak memenuhi syarat carry over. Yang ketiga, pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan yang keempat, revisi undang-undang MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka. Yang kelima, proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemic COVID-19. Dan yang keenam, revisi Undang-Undang MK berdasar hukum undang-undang yang invalid. Sementara itu, pada uji materialnya mempersoalkan terkait yang pertama, limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam pasal 15 ayat 1, huruf H, revisi Undang-Undang MK, dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Yang kedua, penafsiran konstitusional sistem rekrutmen hakim konstitusi pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya serta pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 revisi UMK. Yang ketiga, penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi pada pasal 15 ayat 2 huruf D dan pasal 23 ayat 1 huruf C. Yang keempat, hapusnya pasal 59 ayat 2 revisi UMK, dan yang terakhir pasal 87 revisi UMK. Terkait permohonan ketiga ini, Mahkamah Agung menolak pengujian formil dan tidak menerima pengujian material yang nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh Kak Viola pada sesi berikutnya. Dan juga hari ini turut hadir Ibu Dr. Dia Al-Uyun SHMH, yakni beliau merupakan dosen EVA Universitas Brawijaya, yang akan memberikan tanggapan terkait proses pengujian formil dan material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut. Sebelum menuju inti dari kegiatan TikTok Konstitusi pada kegiatan hari ini, bersama pembicara yakni sesi diskusi, akan lebih lanjut saya akan menerangkan judul dari kegiatan kita hari ini adalah eksaminasi terhadap uji formil dan material UMK, babak baru terhadap imparsialitas hakim MK. Karena kita ingin menguji dan memeriksa putusan MK terkait uji formil dan material revisi UMK. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan menyapa Kak Viola terlebih dahulu. Halo Kak Viola, selamat petang. Halo, selamat petang menjelang malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih. Bagaimana Kak Viola kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan ini saya juga sedang di Bali, teman-teman. Oh, sedang di Bali, Kak. Iya. Baik, Kak. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, saya persilahkan Kak Viola untuk memaparkan materinya. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Salam untuk teman-teman Lingkar Studi Konstitusi, salam untuk Mbak Dia, dan juga teman-teman peserta yang lainnya. Di sini terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengagendakan diskusi untuk membahas dan eksaminasi secara sederhana mungkin ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang masih hangat, saya pikir baru diputus juga beberapa waktu lalu terkait dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Kebetulan di sini saya juga menjadi salah satu pemohon, dan kalau teman-teman tahu, Mbak Dia juga salah satu pihak yang memberikan amicus curiae atau menjadi sahabat pengadilan yang membantu kami juga di dalam pengujian undang-undang ini, mewakili Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi sebetulnya di sini kami semua tergolong sebagai para pihak yang berpartisipasi di dalam pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi, meskipun porsinya berbeda-beda. Nah, untuk memperjelas ya presentasi saya hari ini, saya izin untuk share screen, dan di sini saya menggunakan dua device ya teman-teman, mohon maaf. Semoga bisa terlihat dengan jelas presentasi saya hari ini. Iya, dengan jelas. Iya, baik. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Lingkar Studi Konstitusi. Mengapa? Karena beberapa waktu ini sangat jarang sekali orang-orang membahas kembali tentang Mahkamah Konstitusi dan juga putusan pengujian Undang-Undang MK. Karena banyak sekali memang momentum yang dalam tanda kutip menutupi momentum putusan pengujian undang-undang ini. Jadi dengan teman-teman membahas isu ini, harapannya bisa diamplifikasi kembali dan diingatkan kepada teman-teman, baik teman-teman peserta ataupun publik secara umum seperti itu, bahwa ada salah satu isu krusial yang memang semakin kesini semakin mendegradasi kepercayaan kita kepada lembaga kekuasaan kehakiman seperti itu. Itulah mengapa saya menamakan presentasi saya hari ini ujian kenegarawanan hakim konstitusi, dalam tanda kutip perawannya di sini di highlight seperti itu. Kenapa? Karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi ke belakang, kita bisa melihat bagaimana citra Mahkamah Konstitusi ketika dihadapkan dengan konflik kepentingan, terkhusus berkenaan dengan perpanjangan kekuasaan seperti itu. Kenapa rawan juga? Kalau teman-teman membaca putusan Mahkamah Konstitusi, itu sangat terlihat sekali ada unsur cherry picking atau mahkamah memilah-milah mana hal yang mau dibahas, mana hal yang mau direspon, dan juga mana fakta-fakta persidangan ataupun fakta lainnya yang ingin dikesampingkan seperti itu, karena satu dan lain hal. Terkhusus kalau di sini kami mempercayai bahwa bergantung pada kepentingan mana yang ingin didahulukan atau diprioritaskan oleh mahkamah seperti itu. Rawan juga karena saya pikir Mahkamah Konstitusi pasca putusan ini tidak lagi menjadi satu ruang untuk berdialektika secara intelektual. Karena yang tadi, cherry picking tadi, dan juga mudah sekali membatalkan atau membatasi perdebatan substansial dengan alasan-alasan yang saya pikir tidak cukup wajar dan juga tidak cukup reasonable seperti itu untuk dipresentasikan dalam satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia begitu, yang bermartabat. Jadi saya akan menjelaskan hal-hal tersebut secara lebih mendetail di presentasi atau slide selanjutnya. Tadi Mbak Moderator sudah menjelaskan latar belakang pengujian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seperti itu. Sebetulnya pengesahan undang-undang ini sudah terjadi di tahun 2020 lalu, tepatnya 1 September. Nah, 1 bulan setelah itu kurang lebih teman-teman dari koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi itu mengajukan pengujian formil dan material terhadap Undang-Undang 7 tahun 2020 ini. Nah, disinilah proses itu berjalan dari tahun 2020 sampai putusan di tahun 2022, bulan lalu. Berarti bulan Juni 2022 seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan betapa panjangnya dinamika proses persidangan ini.
Sebenarnya panjangnya persidangan ini karena beberapa hal. Yang pertama, sidang itu sempat ditunda karena ada penyesuaian dengan aturan pembatasan mobilitas COVID-19 akibat COVID-19 seperti itu. Yang pertama, itu menurut kami masih reasonable dan bisa masuk akal seperti itu. Yang kedua adalah saya pikir ini bukan menjadi undang-undang yang prioritas untuk diputus oleh hakim, karena undang-undang ini juga bersamaan waktunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi anehnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini tidak kemudian diberlakukan batasan waktu pengujian formil yang harus diputus dalam waktu 60 hari. Kan pasca pengujian Undang-Undang KPK itu ada batasan waktu untuk memutus pengujian formil, bukan hanya untuk mengajukan perkara pengujian formil. Nah, sepanjang 60 hari. Tetapi untuk satu dan lain hal, Mahkamah kemudian mengesampingkan hal ini seperti itu. Yang ketiga, ini juga berkaitan dengan bisa jadi ada dinamika batin hakim konstitusi yang kemudian terguncang akibat pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Karena poin inti dari pengujian ini pada dasarnya berkenaan dengan masa jabatan hakim incumbent, begitu. Jadi ini menjadi satu ujian kenegarawanan betul bagaimana kemudian menghadapi atau merespon ketika hakim diberi dalam tanda kutip gratifikasi yang konstitusional. Karena kenapa konstitusional? Karena dia dituangkan ke dalam satu bentuk yang legal di dalam undang-undang seperti itu. Nah, yang terakhir, dan ini menjadi satu dugaan dan diskusi dari beberapa kali pertemuan dengan teman-teman yang lain seperti itu, bahwa kenapa diulur waktunya? Karena ada beberapa momentum, menunggu momentum yang krusial seperti itu. Teman-teman tahu beberapa waktu lalu juga Ketua Mahkamah Konstitusi, bulan-bulan lalu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menikahi adik Presiden Joko Widodo, Ibu Idayati. Nah, untuk kemudian mencegah kegaduhan dalam tanda kutip supaya tidak menunjukkan mata secara terus-menerus kepada hakim konstitusi, terutama kepada Ketua MK, maka momentum pembacaan putusan ini diundur seperti itu, dimundur-mundurkan jauh dari waktu perkawinan. Sebelum perkawinan, tidak sebelum perkawinan, tetapi pasca perkawinan seperti itu. Jadi memang saya pikir sudah dibuat sedemikian rupa seperti itu supaya isu tentang pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini tidak terlalu mencuat juga. Nah, ini kita baru bicara satu hal, kita baru bicara tentang momentum waktunya seperti itu. Padahal masih banyak materi yang saya pikir bisa disampaikan, tetapi waktunya saya pikir cukup terbatas begitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan latar belakang pengujiannya apa. Nah, pasca menjalani proses dinamika adjudikasi konstitusional itu, diputuslah putusan judicial review Undang-Undang MK ini yang saya pikir juga cukup mencurigakan, cukup mengecewakan begitu. Karena ini betul-betul memperlihatkan citra MK dan saya pikir cukup degrading bagi citra MK yang terdahulu dibangun berdasarkan perdebatan intelektual seperti itu dan juga reasoning yang cukup dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan begitu. Nah, tapi kalau teman-teman baca nanti di dalam ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi ya, saya perbaiki sedikit. Ada 4 putusan yang kemudian dibacakan oleh hakim oleh majelis begitu. Dan di dalam putusan itu bertabur concurring dan juga dissenting opinion.
Nah, di sini juga terlihat bagaimana di internal hakim konstitusi itu sendiri ternyata punya kepentingan masing-masing yang mau dicapai begitu, dan tidak sulit sehingga menjadikan menjadikan pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini jadi wadah begitu untuk mencapai kepentingan mereka tertentu gitu. Makanya kalau teman-teman lihat putusan itu yang dikabulkan hanya berkenaan dengan bagaimana mengubah konfigurasi ketua dan wakil ketua saja. Tetapi isu lain yang sangat krusial saya pikir dan juga berkaitan dengan bagaimana untuk memperbaiki dan meningkatkan martabat ataupun mendukung performa Mahkamah Konstitusional Mahkamah Konstitusi itu tidak dipedulikan. Nah, di sini ini sesuai dengan tor yang juga saya terima ya teman-teman. Mungkin pertanyaan yang pertama yang perlu dijawab dulu sebelum masuk ke pokok permohonan itu adalah bisa nggak sih menguji revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ke MK itu sendiri? Karena objeknya itu kan berkaitan dengan dirinya sendiri seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau menjawab ini, kita bisa lihat ada dua opsi konstitusional kan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ada yang pertama melalui legislative review atau constitutional review. Nah, kalau melalui legislative review itu kecil sekali kemungkinan supaya ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Kenapa? Karena ketika teman-teman koalisi masyarakat sipil pun mau mengadvokasikan di forum legislatif, di forum pembahasan di forum pembentukan undang-undang, ruang itu ditutup. Kalau teman-teman mengikuti persidangannya, kami bisa membuktikan kalau sidang selama 3 hari untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dilakukan dalam sidang tertutup. Dan pada saat itu di persidangan, perwakilan DPR pun tidak bisa memberikan penjelasan seperti itu. Kenapa sidangnya ditutup, kenapa sidang pembahasan hanya 3 hari, kenapa proses pengesahan itu hanya 1 minggu begitu. Itu sebetulnya sudah terjawab. Mau atau tidak mau Mahkamah Konstitusi mengamini fakta itu. Nah, kemudian satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah constitutional review makanya. Nah, ini diperkuat dengan beberapa preseden pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di MK. Misalnya kita bisa lihat bagaimana MK itu harus menjalankan undang-undang tentang kelembagaannya harus tetap menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi MK masih tetap harus memeriksa dan memastikan bahwa undang-undang tentang kelembagaannya sendiri itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Apalagi tidak dilarang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau di sini di putusan MK tahun 2014 dia menyandingkan dengan kasus Marbury versus Madison yang juga mengujikan undang-undang tentang Mahkamah Agung Amerika Serikat yang kemudian jadi landmark decision tentang judicial review seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya karena tidak ada forum lain juga yang bisa mengadili, kemudian MK tidak boleh menolak untuk mengadili perkara begitu karena alasan tidak ada hukumnya. Dan yang terakhir adalah yang saya pikir perlu digarisbawahi supaya nanti lebih terlihat ya arahnya seperti apa. Setiap pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dipersonalisasi hanya untuk hakim konstitusi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sebagai hukum acara dan juga landasan pembentukan kelembagaan MK itu untuk menjalankan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah lembaga publik, sehingga kepentingan yang harus ditujukan adalah bukan untuk kepentingan personal pribadi hakim, tetapi untuk kepentingan publik seperti itu, untuk kepentingan publik mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman, untuk kepentingan publik memulihkan hak konstitusionalnya, untuk kepentingan publik mengembalikan norma yang inkonstitusional ke jalurnya seperti itu. Nah, ini yang semestinya jadi pegangan atau acuan dari hakim konstitusi begitu ketika memeriksa
hal-hal yang berkenaan dengan dirinya sendiri atau berkenaan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi tidak bisa dianggap dipersonalisasi untuk dirinya sendiri. Nah, ini sedikit data saja teman-teman. Ini kapasitas saya sebagai peneliti kode inisiatif ya, karena kami juga mengolah putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini pengujian undang-undang. Ini kurang lebih gambaran dari tahun 2003 sampai tahun 2019 terkait dengan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat grafiknya lebih banyak yang memang di NO begitu, tetapi ada juga yang MK kabulkan seluruhnya, ada 3 permohonan, ataupun dikabulkan sebagian, ada 5 permohonan, dan juga ditolak 6 permohonan dan sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nanti akan saya share juga presentasi ini sebagai pembelajarannya. Nah, dari beberapa putusan dari seluruh preseden putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 sampai 2019 itu, kami bisa menyimpulkan kalau Mahkamah Konstitusi itu bersikap inkonsisten atau bahkan menimbulkan paradoks dan juga anomali ketika memeriksa perkara tentang dirinya sendiri. Misalnya yang pertama bisa kita lihat, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang memang untuk memastikan dan menjamin pemulihan hak konstitusional warga negara begitu, ataupun mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya. Misalnya kita lihat di putusan 66 tahun 2004 ini teman-teman, jadi Mahkamah membatalkan pembatasan dulu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, undang-undang yang bisa diujikan terhadap undang-undang dasar adalah undang-undang yang dibentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kan tahun 2003 ke atas tuh. Nah, jadi di sini Mahkamah membatalkan karena Mahkamah punya pendirian bahwa undang-undang yang dibentuk di zaman Orde Baru atau Orde Lama pun ya punya potensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara. Jadi tidak bisa kemudian kewenangan Mahkamah itu dikekang begitu untuk membela kepentingan warga negara. Itu contoh satu yang ditujukan untuk kepentingan publik. Tetapi ada juga putusan-putusan MK yang memang cukup pragmatis dan juga dihasilkan untuk keuntungan MK secara institusional. Misalnya bagaimana stans Mahkamah Konstitusi yang tidak ingin diawasi oleh Komisi Yudisial. Jadi Mahkamah menganggap bahwa MK itu bukan objek pengawasan KY, dan hakim yang dimaksud itu bukan hakim konstitusi. Gitu. Di sisi lain juga MK memberikan tafsiran baru dan mengabulkan permohonan serta memberikan penafsiran terhadap materinya seperti itu. Meskipun materi tersebut termasuk open legal policy, ini berkaitan dengan batasan usia menjadi hakim konstitusi pada saat itu di periode kedua. Teman-teman bisa akses putusan yang saya berikan di sini. Nah, kemudian inkonsistensi, paradoks dan juga anomali itu muncul lagi di putusan MK yang terbaru ini yang jadi bahan diskusi kita seperti itu, teman-teman. Secara umum ini jadi gambaran putusan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya seperti apa. Jadi ada 2 putusan yang saya pikir memang membahas hal yang sangat krusial, yaitu putusan nomor 100, itu perkara dari teman-teman koalisi, dan juga putusan nomor 90, yang mana pengujian formilnya ditolak, kemudian pengujian materialnya tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memenuhi legal standing. Nah, di sisi lain ada pengujian putusan yang dikabulkan. Nah, ini yang kemudian masuk ke bagian yang kedua tadi, putusannya untuk keuntungan institusional ataupun personal hakim semata. Di putusan nomor 19 tahun 2020, 96 tahun 2020 ini hanya sekedar mengubah konfigurasi ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi.
Jadi di dalam jangka waktu 9 bulan ke depan, jajaran Hakim Konstitusi itu akan kembali memilih siapa ketua dan wakil ketua MK yang baru. Hanya pergantian kekuasaan itu saja. Nah, sementara itu, ketika MK dihadapkan dengan perpanjangan Hakim Konstitusi secara keseluruhan ya, ketika dihadapkan dengan perpanjangan masa jabatan secara umum begitu, hanya menyampaikan bahwa ya untuk memberikan konfirmasi saja apakah akan menerima perpanjangan masa jabatan atau tidak begitu ke lembaga pengusul. Jadi misalnya dia diusulkan oleh DPR sebelumnya, dipilih melalui DPR, maka dia harus lapor ke DPR ketika masa jabatannya sudah mau habis. Saya mau lanjut nih sampai 1 periode ke depan habis 15 tahun, atau saya mau lanjut sampai usia saya 70 tahun seperti itu. Ya, ini yang kemudian jadi hasil dari putusan itu. Atau di putusan yang lain, di putusan nomor 56 tahun 2022 ini kembali lagi membatalkan satu unsur KY yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini jadi penegak etik MK dan digantikan dengan satu unsur dari tokoh masyarakat begitu. Nah, jadi kurang lebih kalau kita lihat konfigurasi apa yang tertulis di dalam putusan 96 ataupun putusan 56 2022 kurang lebih memperlihatkan bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi itu ya kembali cherry picking. Dia hanya menjawab atau merespon masalah yang memang ingin dia respon, yang kemudian berkaitan dengan sesuai dengan kepentingan para hakim begitu, dan juga mengesampingkan fakta-fakta yang lain dan dianggap sebagai satu persoalan yang bukan persoalan besar seperti itu. Dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini, teman-teman, setidaknya saya punya 5 catatan seperti itu, karena di sini terlihat seperti mahkamah kepentingan ketimbang dengan Mahkamah Konstitusi. Karena tadi dia hanya menjadikan pengujian undang-undang MK ini sebagai wadah untuk mencapai kepentingan saja. Tetapi untuk kemudian terkait dengan pandangan publik berkenaan dengan independensi atau imparsialitasnya, atau bahkan bukan pandangan publik, tetapi terhadap implementasi independensi dan imparsialitas itu secara konkret, itu bukan jadi poin nomor 1 begitu, bukan jadi prioritas untuk dijawab. Nah, dari pengujian ini kita bisa lihat bagaimana kemudian mayoritas hakim itu menyambut baik masa jabatan, perpanjangan masa jabatan. Kalau teman-teman membaca seluruh putusan, hanya satu saja hakim yang kemudian menolak secara tegas perpanjangan masa jabatan itu. Itu adalah Yang Mulia Wahidudin Adams di dalam dissenting opinion-nya. Teman-teman bisa baca di dalam dissenting opinion Yang Mulia Wahidudin Adams juga, beliau itu menceritakan kurang lebih dalam tanda kutip dapur Mahkamah Konstitusi ketika rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara ini seperti itu. Memang beliau juga sampaikan secara terang sudah terlihat sebetulnya undang-undang ini dibentuk secara tergesa-gesa seperti itu. Secara terang juga terlihat bagaimana kehendak pembentuk undang-undang dalam merumuskan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi memakai kacamata kuda. Jadi melihat persoalan itu tidak kontekstual, bahkan mengesampingkan begitu apa yang menjadi substansi pokok dari pengujian undang-undang ini atau fakta-fakta yang tergali di dalam persidangan seperti itu. Sehingga dalam hal ini, kalau dari kami, saya secara pribadi juga mempertanyakan begitu bagaimana kenegarawanan hakim konstitusi, padahal terlihat jelas sekali
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru ini punya konflik kepentingan. Memang waktu itu yang diperdebatkan adalah jangan sampai undang-undang yang dihasilkan merugikan pihak yang sedang menjabat, begitu, hakim yang sedang menjabat. Tetapi kalau dilihat lebih lanjut, jika jadi teman-teman harus ketahui juga yang dimintakan oleh pemohon pada saat itu adalah setidak-tidaknya perpanjangan masa jabatan itu ditujukan untuk hakim yang selanjutnya supaya konflik kepentingan itu lepas. Tidak-tidaknya kan seperti itu. Nah, ketika model yang ditawarkan seperti itu, pertanyaannya adalah ada nggak kerugian yang dialami oleh hakim? Tidak ada kan, begitu. Memang dia juga tidak mendapatkan keuntungan, tetapi pun hakim konstitusi tidak mendapatkan kerugian dari aturan itu kalau diberlakukan ke next justice, begitu ya. Seperti itu. Tetapi tidak logikanya tidak masuk ke sana. Bahkan kalau teman-teman perhatikan persidangan, perwakilan DPR itu tidak bisa menjawab. Prof. Saldi waktu itu mempertanyakan kenapa nggak diberlakukan ke hakim konstitusi yang selanjutnya begitu, supaya tidak berat kami bagi para hakim konstitusi untuk mendapatkan sentimen dari masyarakat yang kemudian mempertanyakan soal konflik kepentingan ini seperti itu. Pada saat itu DPR juga tidak bisa menjawab kenapa nggak diberlakukan bagi hakim di masa depan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, di sini MK itu inkonsisten, cukup formalistik dan juga tidak kontekstual dalam memeriksa dan juga memutus perkara ini. Terlihat sekali, jadi MK tidak lagi menjadi the guardian of the Constitution, tetapi jadi the guardian of its own interest, atau untuk menjaga kepentingannya sendiri. Entah itu mau menggantikan konfigurasi ketua dan wakil ketua, entah itu mau tetap bertahan saja di jabatan hakim konstitusi sepanjang umur, atau untuk ya mendukung teman sebaya, untuk mendukung koleganya supaya bisa menduduki posisi ketua dan wakil ketua seperti itu. Apalagi di sini MK juga menafikan putusannya sendiri yang dulu di Undang-Undang Cipta Kerja dia menegaskan harus ada meaningful participation seperti itu di dalam pembentukan undang-undang. Tapi di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, karena undang-undang ini modelnya daftar kumulatif terbuka, jadi MK bilang ya tidak perlu meaningful participation karena prosesnya berbeda. Nah, sebagai pengantar sedikit, daftar kumulatif terbuka itu adalah mekanisme untuk memasukkan perencanaan undang-undang ke dalam prolegnas prioritas di tahun tertentu dengan landasan bahwa ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, gitu, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi yang ini juga menjadi salah satu permohonan pemohon, teman-teman. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibawa itu cuma jadi cantolan aja supaya bisa masuk ke daftar kumulatif terbuka. Tetapi hal-hal yang intinya krusial, hal-hal yang sifatnya jadi apa istilahnya? Jadi diva, seperti jadi divanya undang-undang ini, yaitu perpanjangan masa jabatan, itu tidak ada sama sekali diperintahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi manapun yang dibawa-bawa oleh DPR ketika dan juga pemerintah ketika merencanakan undang-undang ini. Nah, ini jadi parah begitu, jadi satu hal yang harus diantisipasi ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ada landasan putusan Mahkamah Konstitusinya loh. Nanti kalau tiba-tiba dia masuk ke daftar kumulatif terbuka, kemudian tidak mengindahkan meaningful participation atau partisipasi publik secara bermakna, begitu, ya dia bisa dianggap konstitusional, dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Karena MK di dalam putusan ini sudah menyampaikan secara gamblang gitu proses yang
melalui daftar kumulatif terbuka ini nggak perlu partisipasi masyarakat gitu, karena dia hanya tinggal menindaklanjuti putusan MK aja. Nah, ini perlu jadi catatan dan juga jadi satu hal yang kita perlu kawal bersama ke depan seperti itu. Karena ini rentan sekali untuk disalahgunakan di masa-masa constitutional backsliding kita yang semakin kesini semakin parah seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini juga MK mempersempit ruang kita pemohon untuk mempertanyakan konstitusionalitas undang-undang yang bermasalah dengan mendiskreditkan legal standing pemohon. Teman-teman, kalau teman-teman tahu kenapa legal standing saya dan juga teman-teman yang lain, baik dan teman-teman PSHKUI juga nggak diterima di pengujian material adalah karena satu, kami belum bergelar doktor, kedua, kami belum 15 tahun berpengalaman di bidang hukum. Jadi orang-orang yang bisa mempersoalkan tentang persyaratan menjadi hakim konstitusi, yang bisa mempersyaratkan tentang masa jabatan hakim konstitusi, hanya orang-orang yang levelnya setara dengan hakim konstitusi. Gitu. Mungkin ini juga salah strategi, harusnya Mbak Dokter dia yang jadi pemohon, bukan saya yang magister pun belum seperti itu. Tapi ini jadi gawat begitu. Kenapa? Karena mahkamah itu tidak kemudian melihat adanya kepentingan pemohon dengan undang-undang yang diujikan. Gitu. Yang mengecewakan juga seperti ini, teman-teman. Teman-teman koalisi itu satu, mengawal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian kedua, kami dari Kode Inisiatif juga aktif mengolah dan juga mengkaji putusan Mahkamah Maaf Kak, Konstitusi. mengganggu. Ya? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Sorry, sebentar lagi selesai. Yang kedua tadi kami mengkaji tentang Mahkamah Konstitusi, bahkan kami punya database putusannya juga. Yang ketiga, kami juga mengawal pemilihan hakim konstitusi. Yang keempat, pokoknya yang keempat itu kami pokoknya objek penelitian dan juga advokasi dari Kode Inisiatif itu adalah ya Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tetapi kami kemudian tidak dianggap punya kepentingan ataupun punya legal standing untuk mempersoalkan hal tersebut. Ini kan jadi kacau sekali ya. Tetapi pihak lain yang kemudian bilang dia adalah advokat gitu bisa punya legal standing seperti yang di pengujian undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 96 dan juga 56 ini. Dia cuma bilang dia advokat saja. Tapi lolos gitu. Padahal saya juga bilang saya advokat yang biasa advokasi di MK tapi nggak lolos juga legal standing-nya. Kan ini aneh juga cara berpikir hakim. Ada cherry picking ataupun ataupun inkonsisten begitu. Nah, ke depan yang jadi kekhawatiran kami juga adalah karena masalah legal standing ini, jadi masyarakat sipil ataupun teman-teman mahasiswa yang mau memperjuangkan advokasi undang-undang di MK itu bisa dengan mudah dipentalkan aja dengan legal standing. Dan teman-teman harus tahu juga satu lagi lucunya, ini tuh prosesnya udah hampir 2 tahun, tapi kami permohonannya mental cuma gara-gara legal standing. Kan nggak masuk akal. Semestinya kalau legal standing itu bermasalah, kami nggak perlu mengundang ahli, kami juga mengundang saksi, itu nggak perlu gitu. Untuk apa gitu? Harusnya ditolak dari dismissal proses di awal. Nah, yang keempat adalah tadi arahnya hanya mengubah konfigurasi ketua dan wakil. Dan yang terakhir, seperti yang tadi disampaikan juga berulang, MK memilah-milah saja masalah apa yang mau direspon. Dan celakanya di sini, MK nggak membatalkan unsur satu hakim konstitusi di dalam Mahkamah Kehormatan MK,
Padahal dia yang akan mengawasi hakim konstitusi itu sendiri. Jadi ada syarat konflik kepentingan juga. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi itu sangat rentan gitu, dan juga saya pikir ada disfungsi konstitusional dalam mengolah bangunan checks and balances karena dia sudah masuk terlalu dalam di dalam pusaran konflik kepentingan itu. Dari perpanjangan masa jabatan hakim, kemudian pengadu gerahan Bintang Mahaputra, perkawinan ketua MK, sampai di penyampaian lakta tahun 2019 itu Presiden minta dukungan secara terang-terangan begitu untuk tetap mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari pusaran kepentingan ini, sayangnya Mahkamah itu gayung bersambut seperti itu. Jadi agak sulit kemudian untuk memastikan lagi bagaimana bangunan independensi dan juga imparsialitas Mahkamah Konstitusi pasca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini putusannya diberlakukan. Nah, ini sebagai satu highlight saja teman-teman, saya membawa concurring dan juga dissenting opinion dari Yang Mulia Wahidudin Adams begitu. Di sini bagaimana kemudian beliau yang sangat terbuka memperlihatkan dapurnya Mahkamah Konstitusi. Teman-teman nanti bisa membaca, ini salah satu yang saya highlight. Misalnya ini, saya justru sangat khawatir jika kita tiap-tiap hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo dalam pemahaman bahwa pemohon tidak punya legal standing hanya karena pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Jangan-jangan yang kita periksa, adili dan putus adalah kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan hukum atau kerugian konstitusional pemohon. Ataupun di sini di dalam dissenting opinion berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan, beliau mungkin saya pikir sudah angkat tangan ya, karena di sini beliau sampaikan saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain untuk dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin pembentuk undang-undang dan dalam berbagai materi secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional, prinsip negara hukum, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Gitu. Jadi di sini juga memperlihatkan pergolakan batin beliau ketika dihadapkan dengan perpanjangan masa jabatan ini. Dan terakhir di sini yang saya pikir sangat memperlihatkan sekali dapurnya. Jadi ada suasana yang sangat kalkulatif di antara hakim konstitusi, baik diakui maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling tunggu dan juga penuh harap dan pamrih, full of stake terhadap pilihan sikap dari hakim konstitusi lainnya. Saya pikir ini berkaitan dengan bagaimana bangunan, bagaimana arahan pandangan hakim yang mau yang tujuannya mengubah konfigurasi ketua dan wakil ketua saja. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir, saya menyampaikan bahwa konstitusi itu adalah benda mati. Dia hanya hidup ketika dia ditafsirkan oleh hakim yang jenius, yang mentransformasikan konstitusi tertulis menjadi pemikiran yang hidup. Kalau di sini hakim yang negarawan dan juga memiliki berpegang teguh pada independensi dan juga imparsialitas dan bertujuan untuk sepenuhnya kepentingan publik seperti itu. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat menghadapi atau tidak tegas menolak perpanjangan masa jabatan untuk dirinya sendiri yang diberikan oleh DPR dan pemerintah, maka menurut saya baiknya kata negarawan di dalam Undang-Undang Dasar sebagai syarat menjadi hakim konstitusi itu dihapuskan saja, karena pengujian undang-undang ini mencerminkan sekali bagaimana citra Mahkamah Konstitusi ketika dihadapkan dengan privilege atau keuntungan
diterpa keuntungan terhadapnya. Demikian dari saya, teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Viola atas pemaparan materinya dan menceritakan bagaimana perjalanan permohonan kepada MK kemarin. Dan saya rasa di sini kawan-kawan juga bisa mulai memahami dan bisa membaca situasi ya bagaimana MK hari ini yang terjebak ke pusaran konflik kepentingan ya. Sebelum kita lanjut ke tanggapan Budia, saya ingin menginformasikan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaan di kolom komentar atau di chat box yang telah disediakan dengan pertanyaan dan juga ditujukan kepada siapa. Baik, di sini saya ingin menyapa Budia. Halo Budia, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat malam Budia. Halo, selamat malam. Iya, selamat Apa malam. suara saya bisa terdengar? Ya. Terdengar dengan jelas Ibu. Baik Ibu, Oke. bagaimana tanggapan Ibu terkait pengujian MK yang diajukan oleh telah dipaparkan oleh Kak Viola tadi, Bu. Mungkin kalau Ibu apakah akan ada pemaparan melalui PowerPoint? Iya, sebenarnya nanti PowerPoint-nya saya bagi aja ya ke teman-teman. Sebentar saya coba on kamera dulu. Oke. Bisa ya. Ya. Tadi saya menyimak sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Viola begitu ya. Salam kenal, mungkin ini kesempatan yang menarik bisa bertemu dengan Mbak Viola gitu ya. Dan saya apresiasi bahwa kawan-kawan ini melakukan suatu studi dengan sangat luar biasa, kemudian memasukkannya dalam istilahnya permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu juga effort yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya, di luar kemudian respon yang sebenarnya tadi kalau di dalam bahasanya Mbak Viola kurang negarawan lah gitu ya mungkin. Oke. Mungkin itu sih Mbak Caca kalau saya lihat situasinya demikian. Nanti slide saya bisa saya share gitu, tapi sebenarnya saya juga mau bercerita bahwa masalah ini sebenarnya tidak tiba-tiba muncul begitu ya. Jadi memang ada latar belakang sebelumnya yang menjadikan situasi ini terjadi gitu. Itu mungkin. Baik, Ibu, mungkin bisa langsung saja Ibu memaparkan materi dari Ibu. Oke. Baiklah. Jadi kalau saya boleh atau saya share screen aja ya sebentar. Ini kalau di waktu Indonesia Barat ini ya kebetulan pas ini waktu maghrib gitu ya, jadi memang maaf nggak bisa terlalu maksimal. Nah, oke. Sebentar. Apa sudah tertampil? Belum Ibu. Oke, saya coba lagi ya. Oke, baik, sudah terlihat Ibu. Sudah terlihat ya? Oke. Oke. Ini kok nggak bisa di slide so. Mungkin ini. Nah, oke. Memang saya pakai judulnya itu judulnya terakhir ya tadi itu adalah apakah pengadilan kita itu keranjang sampah gitu ya. Jadi kenapa saya tuliskan demikian gitu? Karena ternyata banyak sekali kemudian peraturan-peraturan yang dibentuk begitu ya dengan mengabaikan syarat-syarat pembentukan peraturan gitu. Syarat formil, syarat material. Undang-Undang 12 tahun 2011 gitu ya, itu digunakan sebagai umpan sebenarnya atau digunakan sebagai fasilitas sebenarnya untuk kemudian menolak sesuatu dan menerima sesuatu gitu, tapi tidak secara konsisten gitu. Jadi letak permasalahannya
juga muncul pada pembentukan, dan ketika kemudian di pembentukan yang sangat buruk itu terjadi gitu ya, presiden ataupun jajarannya itu mengarahkan kita untuk menyelesaikan menurut jalur pengadilan gitu, sedangkan jalur pengadilan itu sudah hampir saya melihat memang tidak terlalu banyak harapan gitu ya, melihat background dari bagaimana hakimnya itu muncul gitu ya. Saya beri gambaran seperti ini ya. Ini adalah slide sederhana yang sebenarnya saya ambil dari slide Undang-Undang Dasar gitu. Tapi saya dulu memang menyampaikan pada saat amandemen sejak tahun 2003 itu memang ada permasalahan di sini dan di sini, karena di sini dan di sini ini terlalu besar kuasanya dan kemudian tidak ada yang menyeimbangkan. Oke, presiden diseimbangkan oleh apa? DPR gitu kan. Nah, tapi yang terjadi itu DPR itu punya kekuasaan lebih besar gitu ya. Tidak seimbang dengan DPD gitu ya. Kalau dibandingkan dengan DPD misalnya. Jadi situasinya ini memang tidak berimbang gitu kan, kalau kita lihat dari sini gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi pada saat ini misalnya, kita pemerintahnya presidensial gitu ya, otomatis presiden sebagai pimpinan tertinggi gitu. Tapi kemudian kita juga melihat bahwa presiden sebagai pimpinan tertinggi ini juga didominasi DPR yang mestinya terbagi menjadi dua, yaitu yang satu itu adalah oposisi dan yang satu itu adalah pendukung gitu ya, tapi malah satu gitu ya, hampir semua partai politik mungkin kecuali PKS dan Demokrat barangkali yang kemudian berafiliasi dengan presiden gitu. Akhirnya kan ini pola ketatanegaraan kita kan tidak sehat gitu ya. Karena pengaruh ini tadi gitu. Nah, kemudian di sisi lain karena desain amandemen kita itu kan puncak kekuasaan itu ada di MA sama MK gitu ya. Barangkali teman-teman kan sudah dapat ya materi ini. Ada permasalahan di mana kemudian MA ini mengalami permasalahan korupsi yang sangat luar biasa, sehingga itu salah satunya memunculkan lembaga lain yang dianggap itu bisa menyelamatkan korupsi pada badan peradilan gitu ya. MK sebagai penanding dari MA gitu kan. Waktu itu MA posisinya korupsi sangat luar biasa gitu kan. Nah, kemudian ketika muncul MK ini gitu, nah MK ini pada awal beberapa periodenya itu situasinya menjadi penyelamat dari situasi-situasi ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat gitu ya. Nah, tapi di sini MK ini memang tidak terkontrol. Kenapa? Karena hakim-hakim MK sendiri itu melalui dewan kehormatannya secara internal gitu ya, itu kemudian istilahnya melihat integritas hakimnya gitu. Jadi nggak bisa sebuah lembaga itu secara internal itu kemudian mereka mengevaluasi lembaganya sendiri gitu. Tadi sudah disebutkan juga dengan Mbak Viola gitu kan. Ya, itu juga menjadi permasalahan. Saya melihat memang ada hal yang memang kita tidak bisa abaikan begitu saja gitu ya, bahwa memang mau tidak mau korupsi bukan masalah pidana gitu ya, tapi korupsi juga sebenarnya ada core-nya korupsi gitu ya, kolusi dan nepotisme gitu, dan itu jelas gitu kan, yang membuat dulu kenapa rezimnya Pak Harto kemudian harus jatuh, itu jelas karena Pak Harto menguasai salah satunya gitu ya, menguasai semua kekayaan itu kan melalui anak-anaknya gitu kan, dan itu tradisi itu ternyata terus gitu ya dibesarkan dalam politik kita gitu ya, sampai kemudian posisinya di hakim yang sekarang gitu kan. Nah, dasarnya itu kan sebenarnya maunya check and balances gitu kan, tapi kemudian check and balances itu akhirnya kan tidak bisa terwujud secara optimal
ketika kemudian ada pusat, jadi ada 2 pusat saya lihat ini, yaitu satu adalah DPR, karena MPR sebenarnya tidak punya kuasa besar gitu kan, karena MPR sudah dirampas gitu, atau sudah dihilangkan kekuasaan besarnya sebagai lembaga yang mewakili masyarakat. Artinya masyarakat punya kedaulatan yang tidak bisa diwakili oleh lembaga manapun gitu kan. Jadi letak kekuasaannya itu ya yang terbesar itu adalah DPR yang tidak diseimbangkan dengan DPD, dan MK yang tidak diseimbangkan dengan MA gitu. Jadi karena kelihatan bertingkat sekali gitu. Akhirnya kita tidak bisa menghindari ada konflik of interest di dalamnya. Itu ya. Jadi masalah-masalah tadi ini mungkin saya percepat aja, nanti biar kita bisa banyak berdiskusi. Nah, ada beberapa permasalahan tadi ya. Pertama, berarti masalah tataran suprapower gitu ya, di mana kemudian kekuasaan di MK ini sejak awal itu disetting sebagai lembaga yang punya kekuatan yang tinggi gitu ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan MA sekalipun, dan itu tidak ada yang mengontrol hakim-hakimnya. Kemudian yang kedua, di dalam MK ini gitu ya, arahnya itu lebih formalisme. Jadi seolah-olah apa yang sudah diputuskan MK itu adalah sebagai negative legislation gitu kan. Jadi kalau negative legislation itu secara otomatis dia akan mempengaruhi peraturan itu meskipun dia tidak menyelesaikan secara langsung permasalahan gitu kan. Kemudian yang ketiga, pola rekrutmen. Jadi ada permasalahan pola rekrutmen Mahkamah Konstitusi, di mana pola rekrutmen ini sebenarnya kalau tadi itu yang besar adalah MK dan DPR, dan sedangkan DPR itu berafiliasi dengan presiden gitu ya, dari segi politik gitu ya. Kalau dari segi hukum ya semua seperti berjalan sesuai dengan tulisan yang ada gitu ya, sesuai dengan oh iya memang ada kewajibannya sendiri-sendiri dan seterusnya. Tapi dalam kenyataannya ternyata pola kontrol itu, kekuasaannya itu tidak terwujud gitu ya. Kalau dalam kritiknya Daniel S. Live itu yang dituliskan oleh Robertus Robert, itu sebenarnya menyebutkan bahwa ada permasalahan antara bahwa kita memaknai demokratis itu akhirnya terlalu sempit gitu. Karena apa? Demokratis itu hanya didasarkan kepada suara terbanyak saja, tidak pada esensi demokrasi itu sendiri, di mana kemudian pemerintah harus hadir dalam keputusan-keputusan penting dalam masyarakat. Begitupun ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan-kebijakan, itu pun harus secara optimal melibatkan rakyat secara langsung. Jadi nggak ada timbal balik di situ gitu ya. Nah, selain tadi juga permasalahannya bahwa hakim itu nggak bisa mengadili diri sendiri gitu ya, termasuk jadi aneh itu asas hukum sebenarnya, asas hukum yang menyatakan bahwa hakim itu tidak bisa mengadili dirinya sendiri. Tapi ternyata ada kasus yang berhubungan dengan KY gitu ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Viola. Kemudian yang kedua itu adalah kasus yang berhubungan dengan perpanjangan masa jabatan hakim gitu ya, itu juga bermasalah gitu ya, dua-duanya itu sudah bermasalah. Karena apa? Bahwa bagaimanapun juga seorang pemimpin itu ya memang dia harus ada batasnya. Kenapa? Karena untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang lain begitu ya, untuk kemudian mereka juga dapat berkontestasi begitu ya. Karena orang tidak bisa duduk dalam jabatannya terus-menerus gitu. Tapi kan dalam konstruksi ini, apalagi tadi ya disebutkan gitu, hakimnya mengatakan bahwa oh yang bisa ini adalah S3. Itulah yang membuat sebenarnya kita itu istilahnya sebenarnya kita dengan sengaja gitu ya membiarkan situasi formalisme itu terjadi gitu ya, bahwa yang berbicara harusnya dia seorang doktor gitu, padahal tidak harus juga gitu ya.
atau seorang profesor. Terus bagaimana kalau profesornya sampai 14 gelar gitu ya, tapi kemudian pengukuhannya saja dibuka ke masyarakat, masyarakat bisa kritisi dengan belak-belakan situasi risetnya, bahwa risetnya tidak cukup untuk membuktikan dia sebagai seorang yang berintelektual gitu kan. Misalnya itu saja kasusnya Megawati misalnya. Ini kan jelas gitu ya posisinya itu kan jelas gitu. Apakah kemudian lebih didengar dibandingkan dengan masyarakat adat misalnya yang mereka sudah tahu tapi mereka nggak pendidikan sama sekali gitu. Ini aneh gitu ya. Secara konstitusionalisme ini aneh gitu. Bahkan kita sudah mencederai cita-cita dari tuntutan reformasi pada saat itu, yang sebenarnya kita meletakkan situasi-situasinya adalah pada situasi yang demokratis, situasinya adalah situasi yang meletakkan equality gitu ya, meletakkan orang dalam posisi yang sama dan seimbang gitu kan. Nah, belum lagi tentang konflik pimpinan MK tadi juga sudah disebutkan. Ini masalah integritas. Walaupun misalnya pimpinan MK gitu ya bilang saya tidak tahu gitu, nggak bisa seperti itu gitu ya. Kalau dia punya morality, dia pasti akan turun jabatan. Dia akan mengundurkan diri. Itu kalau dia punya yang namanya rasa malu. Kenapa? Ya nggak bisa lah gitu ya. Dia dikatakan tidak berkepentingan gitu ya dengan safari politiknya dan mengatakan tidak tahu gitu ya. Secara sebenarnya saya juga malu waktu baca putusan MK gitu kan, karena di dalam putusan MK yang tentang Omnibus Law itu saya sebutkan dalam artikel saya di Tempo waktu itu, opini itu adalah punya dua wajah gitu ya. Memang kelihatan sekali dari tengah-tengah itu tiba-tiba berbelok gitu ya. Jadi dari sudah logikanya runtuh gitu ya, sampai di jalan pintas bahwa MK itu bahwa pembuat undang-undang itu jalan pintas dengan undang-undang MK gitu kan. Tapi kemudian selanjutnya justru yang terlihat itu berbelok gitu ya. Tiba-tiba putusannya bolehlah tapi 2 tahun nanti kalau ini dan seterusnya. Itu saya bilang itu adalah deal-deal politik gitu ya, di luar bahwa sebenarnya secara tegas itu kan alurnya itu kelihatan gitu kan. Bahkan yang lucunya lagi kemudian menggunakan, saya sampai anehnya itu bahwa kemudian kita harus, saya ingat dulu itu ada dissenting opinion-nya Paulus Elo Tulung gitu ya, dan itu dissenting opinion-nya bagus menurut saya tentang kelembagaan waktu itu. Nah, tapi ini beda sekali gitu ya. Ketua MK yang kemudian berdissenting opinion di situ gitu, itu menggunakan landasan hukum fikih gitu ya. Secara gitu ya, kita punya konstitusi gitu ya. Saya nggak menyalahkan hukum fikih karena sebenarnya nggak ada kaitannya gitu ya dengan apa yang dibicarakan dalam undang-undang Omnibus Law gitu kan. Dan seolah-olah justru yang terjadi saya lihat dalil agama digunakan, diinterpretasikan gitu ya untuk melegalkan tindakan yang ilegal gitu ya, hanya untuk mendapatkan citra bahwa Omnibus Law itu sesuai dengan syariat agama gitu kan. Yang kedua gitu ya, itu dissenting opinion-nya dari Hakim Arif Hidayat kalau tidak salah. Waktu itu juga menyebutkan mengambil teori progresif dari Satipto Raharjo yang gitu ya, sebenarnya kita juga bisa buka di bukunya Satipto Raharjo, itu berbeda sama sekali dengan apa yang dipaparkan oleh Arif Hidayat di dalam dissenting opinion itu gitu ya. Jadi hukum progresif itu bukan hukum yang menerobos bahwa kemudian muncul omnibus gitu ya, bisa memunculkan omnibus gitu, bukan gitu ya. Tapi sebenarnya Omnibus Law ini kan dilihat substansinya gitu ya, bahwa substansinya dilakukan substansinya tidak benar ya mesti
harus disalahkan kan gitu ya. Tapi tidak, justru itu dianggap sebagai terobosan gitu ya. Produk hukum yang buruk kok dipakai terobosan gitu kan. Ini adalah salah satu permasalahan gitu ya. Dan konflik of interest itu memang tidak bisa dihindari gitu ya. Sampai beberapa kali kemudian pertemuan antara apa istilahnya elit-elit politik kita gitu ya. Dan di MK sendiri sebenarnya kita tidak bisa menafikan ada peperangan kepentingan di dalamnya gitu ya. Dengan konfigurasi yang sekarang gitu ya, bukan tidak mungkin bahwa MK itu akan hancur gitu ya pamornya dengan terus-terusan memproduksi memproduksi putusan-putusan yang tidak berkualitas gitu ya. Akhirnya fungsi MK sendiri akan dikesampingkan oleh masyarakat gitu. Padahal untuk membangun MK hingga menjadi lembaga yang bisa menjadi penyelamat dari proses demokrasi kita itu bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kemudian hancur begitu saja dengan situasi rezim yang saat ini terjadi gitu ya. Konflik pimpinan MK memang tidak di satu-satunya. Sejak awal sudah ada pernyataan waktu itu yang kalau tidak juga ada beberapa lagi kemudian tentang kekerasan itu KPK ya, tapi yang kemudian muncul di dalam putusan MK gitu kan. Ada permasalahan-permasalahan di sana hingga permasalahan kemudian integritas dari hakim ketua MK yang saat ini masih menjabat gitu kan. Jadi memang ada permasalahan-permasalahan yang memang harus diurai gitu ya, supaya kita mengetahui bahwa situasi-situasi yang ada itu sebenarnya adalah situasi-situasi yang itu tidak benar gitu ya, dan itu harus dinyatakan memang tidak benar gitu. Semakin banyak teman-teman seperti Mbak Viola gitu ya yang kemudian menyuarakan itu, menyampaikan itu akan menjadi lebih baik. Dan sebenarnya berhentilah membuat MK itu menjadi keranjang sampah ya, sebenarnya karena keranjang sampah itu sebenarnya lebih baik membuat peraturan yang baik gitu ya. Jadi nggak perlu peraturan itu masuk ke MK gitu. Jadi bukan seperti kata presiden yang kan ada MK, kalau peraturan itu nggak benar ya udah gugat aja di MK gitu ya, mohonkan aja di MK. Sebenarnya nggak bisa seperti itu gitu ya, bahwa membuat peraturan ya harus baik supaya nggak perlu buat lagi gitu ya. Coba kita lihat aturan-aturan yang dibuat rezim Belanda waktu menjajah Indonesia gitu. Itu pakai riset loh, nggak sekedar kemudian menerapkan begitu saja. Dan itu bisa berlaku sangat lama sekali. Kenapa kita nggak bisa bikin produk yang itu memang tidak lekang gitu ya oleh zaman, oleh perkembangan, karena memuat prinsip-prinsip yang memang melindungi masyarakat gitu. Bukan aturan yang sekedar oh saya pengen gini kemudian dirubahlah, saya pengen presidensial threshold gitu kemudian dirubahlah gitu. Orang sudah tahu bahwa itu nggak adil, tapi itu tetap dilanjutkan gitu kan. Nah, memang menjadi satu sorotan gitu ya, termasuk sempat dikulik oleh, ada artikelnya Pak Herlambang gitu ya, yang bagus gitu tentang authoritarian court gitu ya. Di dalamnya menyangkut tentang kartelisasi dan politik otoritarian gitu ya. Kemudian bagaimana korban dan pemindanaan rezim otoritarian gitu ya. Hingga kemudian bagaimana kemudian hak-hak konstitusional ini tidak terwujud gitu ya dengan pengadilan yang tidak mewujudkan integritasnya secara baik gitu. Dan terus ngapain gitu ya kita ngajarkan etika profesi di fakultas hukum misalnya gitu ya, kalau ternyata kemudian kita justru melihat lembaga negara, aktor-aktor dalam lembaga negara kita tidak mampu untuk menjaga integritas mereka gitu. Nah, mungkin itu saja sebagai pemantik diskusi barangkali, dan sedikit mengomentari tadi tentang saya mengamini apa yang dikatakan Mbak Viola gitu ya, termasuk inkonsistensi gitu ya, karena inkonsistensi putusan MK gitu, karena pada kenyataannya memang
ya memang demikian gitu ya. Saya tidak melihat semua putusan MK, tapi inkonsistensi itu juga muncul pada putusan MK pada saat pergantian presiden ya tahun 2019. Pada saat itu juga ada inkonsistensi sampai kemudian di putusan Mahkamah Konstitusi yang tentang Omnibus Law. Tapi saya belum mengkaji keseluruhannya seperti apa, tapi pandangan umumnya adalah banyak sekali kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan marwah keilmuan yang seharusnya gitu ya, tapi lebih kepada pesanan-pesanan atau kartelisasi politik gitu ya dalam bahasa Herlambang Wiratraman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab bersama peserta kegiatan pada hari ini. Terdapat satu pertanyaan dari Dimas Evaun. Izinkan saya membacakan pertanyaan dari Dimas. Izin bertanya, ketergesaan pembuatan UU menjadi masalah akut akhir-akhir ini, sehingga banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat termasuk Undang-Undang MK. Hal ini dikarenakan masyarakat juga minim dilibatkan. Berkaitan dengan ini, bagaimana kita harus memaknai meaningful participation itu? Baik, mungkin ini karena tidak dikhususkan oleh siapa, jadi saya lemparkan kepada Bu Dia dan juga Kak Viola. Mungkin dari Kak Viola terlebih dahulu, silakan Kak Viola. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Meaningful participation itu sebetulnya sudah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya pada saat itu Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan secara bersyarat seperti itu karena membutuhkan partisipasi publik yang bermakna. Nah, dalam dalam putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya MK menggariskan bahwa sebenarnya teman-teman perlu tahu juga ya, ini bukan pendapat MK purely sepenuhnya, tetapi meaningful participation itu sudah pernah digaungkan sebelumnya di dalam pengujian Undang-Undang KPK. Waktu itu pernah disampaikan oleh Profesor Susi Dwi Haryanti. Beliau sampaikan meaningful participation itu aspeknya tiga, yaitu right to be heard atau hak untuk didengarkan pendapatnya, kemudian right to be considered atau hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan juga right to be explained atau hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan seperti itu. Nah, sebetulnya konsepsi ini sudah diperdengarkan di dalam pengujian Undang-Undang KPK tahun 2019 tahun 2020, tetapi baru diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi di putusan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Gitu. Nah, kalau misalnya konkretkan, right to be heard itu kan artinya ditujukan untuk menjadi partisipasi publik itu ditujukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat atau pihak yang terdampak langsung dengan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan juga pemerintah. Jadi step pertama adalah mendengarkan atau menampung aspirasi itu. Nah, kemudian step yang kedua adalah mempertimbangkan substansi pendapat yang disampaikan, mempertimbangkan bagaimana kemudian supaya si pendapat itu bisa dikristalkan ke dalam bentuk norma undang-undang. Nah, tetapi teman-teman perlu pahami juga bahwa undang-undang ini produk politik, dia tidak terlepas dari perdebatan, dan dialektika di dalam proses pembentukan undang-undang itu sangatlah wajar gitu. Untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan pendapat seseorang itu wajar sekali.
Tetapi kemudian yang membedakannya mana yang kemudian konstitusional atau tidak adalah ketika masuk right to be explained. Jadi setiap pendapat yang sudah ditampung, yang sudah dipertimbangkan itu harus ada penjelasannya. Kenapa kemudian yang ini ditampung, kenapa kemudian yang ini dinormakan di dalam undang-undang. Tapi kenapa pendapat yang lain kemudian ditolak begitu, atau tidak dipertimbangkan masuk diadopsi di dalam undang-undang. Nah, ini yang sering sekali luput dan juga dianggap yang sering sekali luput karena pembentuk undang-undang itu tidak kemudian menjelaskan kok yang pendapat yang lain itu nggak dipertimbangkan. Misalnya, kok kenapa pendapat tentang perpanjangan masa jabatan hakim kenapa nggak ditujukan ke periode selanjutnya itu nggak dipertimbangkan gitu. Kan itu persoalannya. Ditambah lagi memang persoalan akutnya adalah pada dasarnya partisipasi publik itu dijadikan sebagai formalitas saja gitu. Misalnya seperti undang-undang Mahkamah Konstitusi kemarin ya di penjelasan DPR. Jadi ya DPR itu sudah roadshow dan juga sudah melakukan seminar begitu di Universitas A, Universitas B, berarti sudah dilakukan, sudah ada partisipasi publik, itu sudah ada sosialisasi. Nah, persoalannya adalah kan tidak dijelaskan seberapa mendalam begitu proses dinamika yang terjadi di seminar itu. Apa saja pendapat yang ditampung, apa pendapat yang dipertimbangkan dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada display luarannya saja, covernya saja kalau seminar itu sudah diselenggarakan, dan itu saya pikir juga kerap terjadi di pembentukan undang-undang yang lain. Nah, kurang lebih itu kemudian yang jadi konkretisasi meaningful participation. Selain itu juga perlu diingat bahwa meaningful participation juga dibarengi dengan akses terhadap keterbukaan dokumen pembentukan undang-undang. Jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses dokumen rancangan undang-undang, naskah akademik, ataupun catatan-catatan rapat dan absensi DPR dan pemerintah begitu, dan juga bagaimana kemudian pembentukan undang-undang itu dilakukan dalam waktu yang proporsional. Nah, ini yang kemudian bisa mendukung partisipasi publik yang meaningful. Jadi tidak serta-merta berkenaan dengan adanya forum saja, forum untuk menampung aspirasi, tetapi juga adanya aksesibilitas terhadap dokumen pembentukan undang-undang dan juga pembentukan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang proporsional. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Viola atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Bu Dia untuk menjawab. Pertanyaannya masih sama seperti yang tadi. Iya, saya izin sambil ini ya, off kamera. Oke. Terima kasih Mbak Caca. Dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Viola sebenarnya sudah cukup menjawab ya. Memang itu juga disebutkan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin terkait dengan Omnibus Law itu gitu ya, jelas sekali gitu ya, bahkan sampai di tadi yang saya bilang gitu ya, MK itu sampai menyindir yang namanya pembuat peraturan itu tidak boleh membuat peraturan yang tidak melibatkan orang-orang yang seharusnya terlibat dalam peraturan tersebut begitu. Makanya kemudian tidak boleh membuat jalan pintas gitu ya. Jadi disebutkan demikian. Jadi memang kalau kita melihat gitu, yang namanya katakanlah meaningful participation gitu ya, itu berarti adalah bagaimana kemudian orang-orang yang terlibat ini gitu ya, itulah yang sebenarnya mereka harus lebih banyak didengar gitu, karena peraturan tersebut mempengaruhi mereka gitu. Salah satu contoh misalnya yang ada di dalam putusan tentang Omnibus Law itu gitu ya, itu salah satunya menyebutkan demikian. Jadi
jadi semua serikat buruh itu harus dilibatkan gitu ya. Tadi Mbak Viola sempat bilang, kenapa sih kok legal standing-nya itu tidak bisa masuk gitu. Legal standing itu karena seringkali kemudian dilihat itu juga sangat formalistik sekali ya memang gitu ya. Dilihatnya itu adalah didasarkan kepada apakah kemudian yang mengajukan ini apakah ada keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diajukan gitu kan. Misalnya saja buruh gitu ya, sebagai orang yang dianggap terdampak dari Omnibus Law gitu. Tapi ternyata nggak semua buruh dilibatkan gitu. Makanya kemudian yang menggugat pada saat itu dan didengarkan, artinya permohonannya dikabulkan oleh MK itu adalah dari SBMI gitu ya. Buruh migran itu kan mereka terdampak tapi tidak pernah diajak berbicara oleh pembuat peraturan gitu kan. Itu sempat disebutkan gitu. Atau yang waktu itu cuma yang dalam putusan Omnibus Law itu yang cuma diakui cuma 2 ya. Jadi yang satu itu legal standing-nya SBMI gitu ya kalau tidak salah. Kemudian yang kedua itu adalah legal standing dari dosen gitu ya, yang mereka tidak bisa mengajarkan tentang kesesuaian antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 gitu kan. Jadi 2 itu dari 6 atau 7 yang mengajukan gitu. Jadi kadang-kadang memang kita juga harus tricky gitu ya. Kadang-kadang ketika mengajukan pengujian itu kita harus melibatkan banyak pihak gitu ya. Karena seringkali itu tadi terjemahannya sangat formalistik sekali gitu. Seolah-olah Omnibus Law itu hanya terdampak bagi buruh saja gitu. Padahal kalau teman sempat pada saat itu mengkaji Omnibus Law dan itu melibatkan para ahli gitu ya. Orang-orang yang memang disertasinya bicara soal itu gitu ya. Saya katakan begitulah. Artinya orang-orang yang punya banyak tulisan tentang atau meneliti tentang kelompok yang termasuk gitu ya, misalnya tentang tenaga kerja asing, tentang pidana, tentang dari berbagai aspek gitu. Ternyata yang terdampak itu adalah bisa semua orang gitu. Dan itulah yang kemudian kalau kita lihat sebenarnya karena yang terdampak itu bisa semua orang gitu, nggak bisa sebenarnya kita maknai bahwa yang terdampak itu cuma buruh saja gitu. Tapi Mahkamah Konstitusi itu juga mengamini gitu ya bahwa mestinya SBMI dilibatkan dalam konteksi SBMI dan buruh gitu ya. Padahal yang tidak buruh pun bisa terdampak gitu. Misalnya pendidikan gitu sebagai nirlaba atau misalnya tentang difabel gitu kan. Difabel terdampak gitu. Perempuan terdampak gitu. Itu justru tidak menjadi salah satu bagian dari legal standing yang diperhitungkan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap itu tidak related langsung gitu kan. Jadi ya itu tadi ya pandangan kita itu pandangan hakim-hakim itu saya lihat memang formalistik sekali, positivistik gitu ya. Bahkan mengkelas-kelaskan pemikiran dari akademisi itu sendiri gitu. Misalnya saja bahwa kegiatan akademisi itu terlepas dari kegiatan-kegiatan aktivisme gitu. Jadi kalau yang akademisi murni itu ya yang dianggap ya dia hanya ngurusi kepangkatan gitu ya. Dan kemudian dia nggak pernah turun ke masyarakat, itu dia dianggap sebagai akademisi murni. Dan kita jangan ikut-ikutan untuk mengamini itu gitu ya. Jadi sudah benar tadi misalnya Mbak Viola bilang bahwa yang ini apa-apaan gitu ya. Jadi hak konstitusional itu nggak bisa dilihat dari siapa yang terlanggar itu ya. Semua orang kan punya hak konstitusional dan hak konstitusional itu basisnya ya di pasal 28 Undang-Undang Dasar itu sampai di perubahannya A sampai J gitu kan. Jadi itu hak konstitusional semua gitu. Jadi kalau orang punya hak itu ya semua warga negara Indonesia gitu ya, tanpa terkecuali. Nah ini memang menjadi orok ya saya lihat gitu.
Dan itu tersistem loh di MK itu gitu ya. Sampai sekarang kemudian peperangannya itu jadi peperangan antara pemikiran yang istilahnya memang penuh dengan konflik kepentingan begitu ya, dengan pemikiran bahwa putusan itu memang selesai sesuai dengan yang seharusnya gitu. Dan orang-orang di belakang layar itu tahu benar situasi peperangan argumentasi gitu ya, yang ada, para penyusun yang di belakang gitu ya, para paniteranya, para staf MK itu tahu benar itu situasinya demikian. Dan cukup mengecewakan karena senior hukum tata negara kita gitu ya, itu sekarang juga banyak gitu ya apa ya istilahnya berhubungan sangat mesra sekali dengan kekuasaan gitu ya, asosiasinya gitu kan. Jadi akhirnya kemudian objektivitas mereka terhadap kan mereka itu sebagai ahli yang nantinya akan memberikan gambaran tentang putusan MK gitu. Mereka jadi tidak objektif lagi gitu karena terlalu mesra dengan kekuasaan. Memang saya harus katakan bahwa akademisi harus menjaga jarak dengan kekuasaan gitu ya. Kekuasaan itu bukan bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi di dalam kepangkatan kita dan sebagainya itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam struktural pemerintahan itu juga adalah bagian dari bagaimana kita pengabdian masyarakat. Jadi bukan malah turun ke masyarakat dalam artian yang sebenarnya gitu kan. Jadi ada kena ke permasalahan di sana gitu. Itu mungkin Mbak Caca. Baik, terima kasih Bu Dia atas jawabannya. Sebelumnya mohon maaf sekali teman-teman karena kita tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab berhubung juga waktu. Mungkin selanjutnya langsung ke closing statement sekaligus harapan Kak Viola dan juga Bu Dia kepada Hakim MK selanjutnya, kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Mungkin karena tadi sudah diawali oleh Kak Viola, sekarang ke Bu Dia. Silakan Bu Dia. Ya, mungkin cuma 2 kata. Malulah sebagai seorang negarawan, gitu ya. Jadi negarawan yang benar itu, negarawan yang baik itu, kalau mereka punya ilmu, mereka juga nggak pongah, gitu ya. Tapi selalu menyejukkan, gitu ya. Dan selalu punya kemanfaatan untuk nanti Indonesia ini seperti apa ke depannya gitu ya. Jadi yang terjadi adalah hakim-hakim MK kita gitu ya sudah tidak malu ketika mereka terang-terangan begitu mesra dengan kekuasaan gitu ya. Itu sangat memperburuk argumentasi hukum mereka. Bahkan sebenarnya malu dong gitu ya. Bahkan misalnya Mbak Viola gitu ya, katakan tadi didiskreditkan gitu karena masih S1 yang dianggap itu adalah S3 gitu kan, katakan tadi. Saya ini banget gitu. Kalau begitu kok sampai putusannya itu kemudian dievaluasi gitu ya, bisa dievaluasi teman-teman S1 itu kan saking bobroknya gitu kan, saking buruknya kan, berarti sebenarnya itu menunjukkan kebodohan diri sendiri gitu kan sebenarnya itu. Dan kita memang mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa gitu ya, bahwa pengadilan kita itu sangat kental sekali dengan kekuasaan yang tidak terbatas sebagaimana juga, dan MK tadi punya supra power gitu ya. Ini mengerikan sekali gitu ya. Saya khawatir Indonesia benar-benar akan terdampak atau menjadi negara yang otoriter lebih buruk dibandingkan dengan rezim Orde Baru. Jadi kita mesti peduli dengan itu. Itu mungkin Mbak Caca. Baik, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya silakan Kak Viola, closing statement dan juga harapannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Caca, salam Bu Dia. Terakhir dari saya, Hakim Konstitusi itu sendiri sebetulnya sudah mendegradasi atau menjerumuskan
atau menurunkan marwah dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tadi Bu Dia sudah bilang negarawan itu harusnya punya malu, tetapi ini kita bisa lihat bagaimana kenegarawanan itu dipertanyakan. Teman-teman tahu misalnya di pembukaan PRJ kemarin, Hakim Konstitusi berdampingan dengan Menteri BUMN untuk pembukaan, kemudian bahkan di beberapa ketika ketua Mahkamah Konstitusi ya, ketika ketua Mahkamah Konstitusi sedang honeymoon juga dengan istrinya waktu itu bertemu dengan calon bupati di Puncak seperti itu, kan ini sudah tidak ada malu. Yang selalu diajarkan oleh dosen saya, Prof. Susi Dwi Haryanti, beliau selalu bilang bahwa hakim itu adalah profesi yang diam. Memang ya udah, yang namanya negarawan itu ya kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Tidak ada yang namanya melakukan safari politik, tidak ada yang namanya ikut ke pembukaan acara-acara besar, atau tidak ada yang namanya mengadakan pesta yang mengundang cabang kekuasaan yang lainnya. Jadi kita bisa lihat di momen saat ini adalah ada konsolidasi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif gitu. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah tidak tertolong. Jadi kalau menurut saya destruksi itu sudah terjadi dari dalam Mahkamah Konstitusi sendiri dengan gayung bersambut terhadap perpanjangan masa jabatan itu. Terakhir juga, ketika Hakim Konstitusi tidak bisa mempertahankan kenegarawanannya, ketika tidak bisa dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan, maka hapuskanlah saja kata negarawan dari syarat menjadi Hakim Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Karena Mahkamah Konstitusi bukan tempat orang mau pensiun yang cari tempat untuk bernaung lagi pasca jabatannya. Mahkamah Konstitusi bukan tempat orang mencari kerja. Mahkamah Konstitusi bukan tempat kaki tangan orang yang akan say yes untuk apa saja yang disampaikan oleh penguasa gitu. Tapi esensi Mahkamah Konstitusi kan sebagai satu bangunan yang menegakkan checks and balances antara legislatif dan juga yudikatif. Dan esensi itu perlahan-lahan dilunturkan dari dalam oleh Hakim Konstitusi itu sendiri. Demikian dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Viola dan juga Bu Dia yang telah berkenan hadir pada Tindak Konstitusi hari ini. Mungkin saya sebagai moderator terkait kesimpulan, saya rasa kawan-kawan di sini bisa menyimpulkan sendiri terkait Tindak Konstitusi pada hari ini, tapi ada catatan yang menarik hati saya pada Tindak Konstitusi kali ini, mengutip dari perkataan dari Kak Viola tadi, konstitusi itu hanyalah benda mati, dia akan hidup jika ditafsirkan oleh hakim yang jenius yang mampu mentransformasikan ketentuan teknis menjadi hidup. Sekian dari saya tutup dengan para Santi, Om Santi Om. Saya kembalikan kepada MC, silahkan Dati. Baik, terima kasih moderator. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para narasumber atas pemaparan yang luar biasa tadi. Semoga segala hal yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat sebagai tanda apresiasi dari Lingkar Studi Konstitusi kepada para pembicara. Kepada operator dipersilahkan. Baiklah, berikut sertifikat apresiasi kepada Ibu Raden Viola Reininda SH. Mungkin operator dapat mendokumentasikannya. Baik, selanjutnya. Berikut sertifikat apresiasi dari Lingkar Studi Konstitusi kepada Ibu Dr. Dia Al-Uyun, SHMH.
Baik, Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta Think Talk Konstitusi, diharapkan dapat menyalakan fitur videonya. Untuk pengambilan dokumentasi, saya akan menghitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, operator, terima kasih. Sekali lagi kami dari Lingkar Studi Konstitusi mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya hadir sebagai pembicara pada Think Talk Konstitusi malam hari ini. Serta kami ucapkan terima kasih pula kepada para peserta Think Talk Konstitusi yang telah berkenan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Apabila selama kegiatan berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan, semoga dapat dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih, Bu. Izin tab ya. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Halo Halma, terima kasih ya teman-teman. Saya izin ya. Budia. Terima kasih Alma. Assalamualaikum. Alma Kleng. Terima kasih Pak. Terima kasih Halma.